Di antara kabut pagi Gunung Ijen dan semilir angin laut Selat Bali, tersembunyi sebuah dusun kecil bernama Sumber Kembang. Di sana, para tetua percaya bahwa ilmu tertinggi cinta dan kendali bernama Ajian Jaran Goyang dilahirkan. Ilmu ini bukan sekadar mantra, tapi juga ujian jiwa bagi siapapun yang mencobanya. Dikatakan hanya bisa digunakan oleh mereka yang rela kehilangan bagian jiwanya sebagai tumbal. Dan cerita kita dimulai ketika seorang pemuda bernama Lodra kembali dari pengembaraannya. Lodra dikenal sebagai anak yatim piatu yang diasuh oleh neneknya, Mbok Kirah, seorang dukun tua penuh rahasia. Sejak kecil, ia menunjukkan bakat spiritual di atas rata-rata. Ia bisa mendengar suara angin, berbicara dengan hewan, dan merasakan emosi orang lain dari jauh. Ketika usianya genap 25 tahun, Lodra mendengar bisikan dari leluhurnya di dalam mimpi. Mereka menyuruhnya mencari ilmu pengasihan terlarang, Ajian Jaran Goyang, yang hanya bisa dipelajari oleh mereka yang telah mati satu kali. Lodra duduk bersila di bawah pohon beringin tua saat senja menyelimuti Sumber Kembang. Angin sejuk berubah dingin, lalu suara berdesir muncul dari balik dedaunan. Waktu telah tiba, suara itu berkata, berat dan bergema dari dalam dirinya. Arwah leluhur Lodra tak datang dalam bentuk rupa, hanya getaran dan nyeri di dada. Mereka menyuruhnya mendaki ke puncak Wurung, tempat langit dan tanah menyatu. Di sanalah katanya, kitab ajian yang tersembunyi akan menampakkan diri bagi yang layak. Namun syaratnya berat, ia harus melepaskan satu ikatan duniawinya. Lodra menatap ke arah rumah Mbok Kirah dari kejauhan, menyadari bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya. Tapi ia yakin, takdirnya telah digurat oleh leluhur jauh sebelum ia lahir. Maka malam itu, tanpa pamit, ia melangkah menuju puncak Wurung. Perjalanan menuju puncak Wurung bukan sekadar mendaki gunung. Jalurnya penuh kabut, suara-suara aneh, dan bayangan yang terus mengintai. Di malam kedua, Lodra dikejutkan oleh sosok tinggi besar bermata merah menyala. Makhluk itu menghalangi jalannya, menggonggong dalam bahasa kuno yang tak ia pahami. Tapi Lodra tetap melangkah. Hatinya membaca niat makhluk itu bukan membunuh, melainkan menguji. Ia duduk bersila di hadapan makhluk itu, lalu membaca mantra perlindungan yang diajarkan Mbok Kirah sejak kecil. Angin berhenti, bumi terasa bergetar, dan makhluk itu akhirnya berlutut. Suara beratnya berkata, "Engkau telah lulus ujian awal, tapi jalanmu belum selesai." Makhluk itu menghilang, meninggalkan sebuah batu bulat yang bersinar. Batu itu menjadi petunjuk arah menuju gua rahasia di balik puncak. Di dalam gua yang gelap dan lembab, Lodra menemukan sebuah peti tua berlapis kulit kayu jati. Di atasnya tertulis aksara kuno, Kitab Jaran Goyang, hanya dibuka oleh jiwa yang terbakar oleh cinta sejati. Tangannya gemetar saat menyentuh peti itu. Tapi kunci tak terlihat dimanapun. Ia duduk, diam, merenung dalam meditasi selama 3 hari 3 malam, tanpa makan dan minum. Pada malam ketiga, ia bermimpi tentang seorang gadis bermata bulan sabit, menangis di tepi danau. Ketika ia mendekat, gadis itu menghilang, meninggalkan untaian rambut hitam. Saat Lodra terbangun, untaian rambut itu nyata berada di tangannya. Ajaibnya, rambut itu melilit sendiri ke gagang peti
membentuk kunci, dan membukanya. Lodra tahu ini adalah takdir yang tertulis dalam darahnya. Halaman pertama, kitab mengajarkan mantra pemikat sukma, ajian dasar dari jaran goyang. Ilmu ini memungkinkan penggunanya menanam benih cinta di hati siapapun yang melihat matanya. Tapi syaratnya tidak main-main. Mantra hanya berhasil jika diucapkan di malam Jumat Kliwon saat langit tak berbintang. Lodra mempersiapkan dirinya untuk mencoba, tapi ragu. Kepada siapa mantra ini akan digunakan? Ingatan gadis dalam mimpinya terus membayang. Apakah dia nyata atau hanya pantulan dari masa lalunya yang ia lupakan? Dalam hati kecilnya, ia tahu gadis itu bukan sekedar visi. Ia menyalakan dupa, melafalkan mantra dengan getaran jiwa, dan membiarkan semesta memilih siapa yang akan menjadi korban pertamanya. Pada saat itu, jauh di dusun Tapen, seorang gadis bernama Sekar terbangun dengan dada sesak dan mata berlinang air. Sekar adalah gadis penyulam dari keluarga sederhana di Tapen, desa tetangga Sumber Kembang. Ia dikenal pendiam, rajin, dan selalu menjaga diri dari perkara asmara. Tapi, sejak malam Jumat Kliwon itu, mimpi aneh datang bertubi-tubi tentang lelaki asing yang memanggilnya dari tengah hutan. Mimpi itu terasa nyata, membuatnya takut sekaligus penasaran. Ia bahkan mulai menuliskan puisi-puisi cinta tanpa sadar. Ayahnya curiga dan membawanya ke dukun kampung untuk dibersihkan. Tapi dukun itu justru terdiam lama saat membaca aura Sekar lalu berkata pelan, "Ada ajian tinggi yang menempel padamu, nak." Sekar tak mengerti apa-apa. Hanya hatinya yang terasa ditarik ke satu arah, ke timur, ke arah puncak Urung. Tanpa restu, ia mulai berjalan kaki, mengikuti bisikan yang seolah berasal dari masa depan. Lodra dan Sekar akhirnya bertemu di tepi danau kecil di kaki puncak Wurung. Air danau itu tenang, tapi udara di sekeliling terasa berat dan penuh energi. Sekar menatap Lodra, dan entah kenapa air matanya langsung mengalir. Lodra pun tak bisa berkata apa-apa. Hatinya seperti mengenali gadis itu jauh sebelum pertemuan ini. "Kau yang kupanggil dalam mantra," gumamnya pelan. Tapi Sekar justru berkata, "Aku tidak datang karena kau memanggil. Aku datang karena aku memang harus ada di sini." Kata-katanya tajam dan membuat Lodra sadar. Cinta sejati tidak bisa dipaksakan, walau dengan ajian sehebat jaran goyang. Tapi pertemuan mereka bukan kebetulan. Mereka berdua adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Dan ilmu ini hanyalah permulaannya. Setelah pertemuan itu, Sekar mulai jatuh cinta secara alami, bukan karena pengaruh ajian. Namun, Lodra menyadari sesuatu yang mengerikan. Setiap kali mantra jaran goyang digunakan, bagian jiwanya seperti mengelupas. Ia menjadi lebih cepat marah, sulit tidur, dan sering melihat bayangan hitam di sudut matanya. Bok Kira pernah memperingatkan bahwa ajian tingkat tinggi selalu menuntut tumbal. Lodra mencoba menghentikan penggunaannya, tapi kitab itu hidup. Ia kini tak bisa meninggalkannya. Setiap malam, halaman baru muncul sendiri dengan ilmu yang lebih kuat dan lebih gelap. Ia mulai kehilangan selera makan, senyum, bahkan suara tawanya. Sekar merasakan perubahan itu dan mulai bertanya-tanya. Apakah cinta ini benar-benar milik mereka
Atau hanya ilusi mantra yang licik? Tahan dengan perasaan bersalah dan tubuh yang semakin lemah, Lodra kembali ke rumah Mbok Kirah. Wanita tua itu menyambutnya dengan mata yang penuh kecewa, seolah sudah tahu apa yang terjadi. Kau sudah membuka jalan yang tak bisa ditutup kembali, katanya sambil menyiapkan ramuan pembersih jiwa. Tapi Lodra berharap masih ada cara untuk melepaskan ajian itu tanpa kehilangan Sekar. Mbok Kirah menjelaskan bahwa hanya satu cara yang bisa memutus pengaruh ajian. Lodra harus menyerahkan kitab Jaran Goyang kepada leluhur penjaga ijen. Tapi itu berarti ia akan kehilangan semua ilmu yang telah ia pelajari, bahkan bisa kehilangan nyawanya. Lodra terdiam, hatinya terbelah antara cinta, kekuasaan, dan penebusan. Ia tahu waktu keputusan sudah dekat. Dengan bantuan Mbok Kirah, Lodra dan Sekar melakukan upacara pelepasan di kawah Gunung Ijen. Mereka membawa kitab, dupa hitam, dan sesaji dari 7 penjuru angin. Saat mantra pengusiran dibaca, kabut tebal turun dan angin berputar seperti badai. Suara-suara dari alam lain muncul, berbisik dan menjerit, menagih hutang jiwa yang belum dibayar. Kitab itu tiba-tiba terbakar sendiri, mengeluarkan bau darah dan kemenyan. Saat api menyala, Lodra pingsan dan rohnya seolah tertarik ke dunia lain. Di sana, ia bertemu leluhur-leluhurnya. Semuanya bermata kosong dan tubuh berselimut api. Mereka berkata, "Kau telah menyentuh ilmu para dewa. Sekarang kau harus memilih, kembali sebagai manusia biasa atau tetap menjadi pemilik ilmu tapi tanpa cinta." Saat itu, Lodra menatap wajah Sekar yang menangis di dunia nyata. Dan pilihannya pun menjadi jelas. Lodra memilih meninggalkan ilmu itu dan kembali sebagai manusia biasa. Dalam sekejap, ia terhempas dari dunia arwah dan terbangun di pelukan Sekar. Tubuhnya lemas. Keringat dingin membasahi wajahnya. Dan matanya sembab seperti habis menangis semalaman. Tapi perasaan dalam dadanya ringan, seolah beban bertahun-tahun lenyap begitu saja. Ia tahu kekuatannya telah hilang, tapi jiwanya kini utuh kembali. Mbok Kirah mengangguk pelan, lalu mengubur sisa abu kitab ke dalam tanah liat khusus. "Ajian itu belum sepenuhnya musnah," katanya pelan. "Tapi kau telah memutus rantai dalam dirimu sendiri." Sekar menggenggam tangan Lodra erat, menyadari bahwa cinta sejati memang tak bisa lahir dari paksaan. Namun jauh di dasar bumi, sesuatu masih hidup dan menunggu kesempatan berikutnya untuk bangkit. Meski ajian telah dilepaskan, Lodra mulai dihantui oleh mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat sosok berjubah hitam menari di tengah padang ilalang, membawa suara-suara dari masa lalu. Suara itu memanggilnya dengan nada menggoda dan mengancam sekaligus. "Kau pernah memanggilku, dan kau tak bisa membungkamku," bisiknya. Saat terbangun, ia menemukan tanah di sekeliling rumahnya lembab dan dipenuhi jejak kaki kuda. Mbok Kirah mencium bahaya. Itu bukan roh biasa, itu penjaga ajian, makhluk yang diberi nyawa oleh mantra-mantra terlarang, ujarnya sambil mempersiapkan pagar gaib. Ia menyuruh Lodra dan Sekar pindah ke tanah yang belum tersentuh api mantra. Tapi Lodra menolak. Ia tidak ingin lari. Jika ada yang datang mencarinya, ia akan hadapi, walau tanpa kekuatan ilmu lagi.
karena hatinya kini bersandar pada cinta, bukan ajian. Pada malam purnama, sosok berjubah hitam itu benar-benar muncul di halaman rumah Lodra. Tubuhnya tinggi, langkahnya tak bersuara, dan matanya bersinar merah darah. Ia tak menyerang, hanya berdiri menatap Lodra dengan tatapan penuh dendam. Sekar gemetar, sementara Mbok Kirah memegangi seutas benang sutra putih, penangkal aura makhluk tak kasat mata. Aku bukan roh, aku bayangan dari ilmu itu sendiri, kata sosok itu pelan. Makhluk itu menyebut dirinya Jagat Miring, energi tak bernama yang lahir dari perpaduan mantra dan obsesi. Ia berkata bahwa karena Lodra pernah membangkitkan ajian jaran goyang, sebagian dari jiwanya masih terikat. Kau harus menyeimbangkan kembali dunia, ujarnya. Atau aku akan mengambil milikmu satu persatu. Cinta, jiwa, lalu hidupmu. Malam itu, pilihan baru kembali hadir. Menyerahkan diri atau mempelajari ilmu untuk mengalahkannya. Setelah malam itu, Lodra mulai bermimpi lagi tentang kitab jaran goyang. Tapi kali ini, kitab itu berwarna putih, bukan hitam, dan halaman-halamannya kosong. Dalam mimpinya, ia diberi pena dari cahaya oleh sosok perempuan tua bercahaya. Tulis ulang ilmu ini, bukan untuk pengasihan, tapi untuk pelindung cinta sejati, kata wanita itu. Lodra terbangun dengan tangan gemetar dan darah mengalir dari telapak tangannya. Mbok Kirah menjelaskan bahwa mungkin Lodra diminta menulis versi baru dari ajian itu sebagai penyeimbang. Jika ajian lama lahir dari nafsu dan penguasaan, maka versi baru harus lahir dari kasih, keikhlasan, dan pengorbanan. Sekar mendukung Lodra, menawarkan diri sebagai cermin hati yang akan memandu penulisan itu. Maka dimulailah penulisan ulang ilmu jaran goyang, bukan sebagai kutukan, tapi sebagai pelindung jiwa. Mantra pertama dalam kitab baru disebut ajian penjaga hati. Tujuannya bukan untuk menaklukkan hati orang lain, tapi untuk menjaga keteguhan cinta sendiri dari godaan dunia. Mantra ini sederhana tapi kuat. Hanya bisa berhasil bila dibaca dengan air mata keikhlasan. Lodra mengujinya sendiri saat rasa ragu dan ketakutan mulai merasuki pikirannya. Setelah membacanya, pikirannya menjadi jernih seperti embun pagi. Setiap kali mantra ini dibaca, cahaya putih menyelubungi tubuh Lodra dan Sekar. Bahkan Jagat Miring pun tak bisa mendekat selama ajian itu aktif. Tapi makin terang cahaya, makin besar pula kegelapan yang muncul dari sekeliling. Mbok Kirah memperingatkan bahwa Jagat Miring kini sedang mencari celah lain, bukan pada Lodra, tapi mungkin pada Sekar. Dan Lodra tahu, ia harus mempercepat penulisan kitab sebelum segalanya terlambat. Sekar mulai bermimpi buruk. Ia terbangun di padang ilalang yang terbakar. Dan Lodra berdiri jauh darinya dengan mata kosong. Dalam mimpi itu, suara Jagat Miring membisikkan bahwa Lodra akan meninggalkannya demi ilmu. Ia mulai curiga dan menarik diri, bahkan menangis diam-diam setiap malam. Lodra merasa sakit, tapi tidak bisa menyalahkannya. Mimpi itu bukan sekedar ilusi, tapi serangan jiwa dari Jagat Miring.
Mbok Kirah menciptakan ramuan penenang jiwa, tapi efeknya hanya sementara. Untuk melindungi Sekar sepenuhnya, Lodra menulis ajian kedua, ajian penyelaras nafas. Ilmu ini akan menyatukan dua jiwa dalam irama napas yang selaras, sehingga satu bisa merasakan rasa yang lain. Setelah mantra ini selesai ditulis dan dibaca bersama, Sekar menangis dalam pelukan Lodra. Ia tahu kini bahwa cintanya bukan ilusi, tapi kenyataan yang sedang diuji. Di tengah usaha menulis kitab baru, Lodra mulai merasakan godaan lama kembali. Bagian gelap dari dirinya, ambisi, rasa ingin menguasai, dan rindu akan kekuatan lama muncul perlahan. Ia mulai merasa ragu apakah kitab putih ini cukup kuat untuk mengalahkan jagat miring. Dalam satu malam gelap, ia hampir membuka kembali abu kitab lama yang dikubur Mbok Kirah. Namun Sekar menyadarinya dan untuk pertama kalinya mereka bertengkar hebat. "Kalau kau kembali ke jalan itu, aku akan pergi," kata Sekar dengan mata berair. Kata-kata itu seperti cambuk yang menyadarkan Lodra bahwa ujian terbesar bukan pada jagat miring, tapi dalam dirinya sendiri. Ia pun menulis ajian ketiga, ajian pemutus nafsu diri. Mantra ini tak bisa dihafal, hanya bisa ditulis dalam hati oleh mereka yang benar-benar ingin berubah. Jagat miring mulai memperluas pengaruhnya ke desa-desa sekitarnya. Warga Tapen mulai bertengkar tanpa alasan. Banyak pasangan saling membenci dan mencurigai. Ajian lama yang telah tersebar turun-temurun di masyarakat diam-diam diaktifkan kembali, dan cinta pun menjadi racun. Lodra dan Sekar menyadari bahwa mereka tak bisa tinggal diam. Mereka harus mengajarkan ilmu baru ini kepada masyarakat. Mbok Kirah menyarankan sebuah upacara penyeimbang cinta dilakukan di tengah alun-alun dengan membaca mantra ajian baru. Tapi itu berarti Lodra harus menunjukkan dirinya di hadapan semua orang dan mengaku sebagai mantan pengguna jaran goyang. Ia siap menerima cemoohan, asalkan bisa menyelamatkan cinta orang lain dari kehancuran. Sebab ilmu tidak akan pernah netral, tergantung siapa yang menggunakannya. Di tengah alun-alun Sumber Kembang, Lodra berdiri bersama Sekar dan Mbok Kirah di hadapan ratusan warga. Ia mengaku pernah menjadi pengguna ajian jaran goyang dan menjelaskan bagaimana ia hampir kehilangan jiwanya sendiri. Banyak warga terkejut, beberapa mencibir, tapi lebih banyak lagi yang diam dan menunduk, seolah merasa bersalah pernah memakai ajian serupa. Ia lalu membaca ajian pembersih getar jiwa, ajian keempat dari kitab putihnya. Saat mantra dibaca, langit gelap perlahan cerah, dan angin hangat menyelimuti seluruh lapangan. Aura kebencian yang sebelumnya melingkupi desa seketika lenyap. Beberapa pasangan yang semula bertengkar saling berpelukan. Malam itu, Dusun Sumber Kembang menjadi saksi kelahiran ilmu baru. Ilmu yang tidak menguasai cinta, tapi memeliharanya. Namun jagat miring belum selesai. Ia marah dan bersiap melakukan serangan terakhir. Jagat miring muncul di puncak Wurung, tempat semua dimulai, dan memanggil Lodra untuk selesai di tempat kelahiran ilmu. Lodra pun naik bersama Sekar dan Mbok Kirah untuk menghadapi kegelapan terakhir. Mereka membawa kitab putih, dupa suci, dan batu pertama dari gua tempat kitab lama ditemukan.
Jagat miring kali ini tak sendiri. Ia membawa arwah-arwah pecinta yang hancur karena ajian lama. Pertempuran bukan terjadi dengan pedang atau pukulan, tapi dengan benturan mantra dan niat. Setiap kali Lodra mengucapkan ajian baru, jagat miring melemparkan mantra lama untuk membelokkan maknanya. Hingga akhirnya Lodra memeluk Sekar erat dan mengucapkan ajian kelima. Ajian pelepasan ego. Ajian terakhir yang ditulis dengan darah dan air mata. Langit terbelah dan jagat miring pun lenyap dalam cahaya. Pagi menjelang setelah lenyapnya jagat miring, tapi tak ada sorak-sorai. Lodra berdiri kaku di atas tanah puncak wurung yang retak-retak. Wajahnya pucat pasi. Ia sadar bahwa setiap ilmu, bahkan yang dilandasi cinta, tetap membawa harga. Sekar pingsan setelah ajian terakhir diucapkan. Roh dan raganya terpisah sesaat. Mbok Kirah menenangkan Lodra, mengatakan bahwa cinta yang tumbuh murni tak akan pernah hilang sepenuhnya. Namun ada kekosongan di hati Lodra, seperti bagian dari dirinya tak kembali dari pertempuran itu. Ia berjalan turun dari puncak sambil menggendong Sekar, sementara kabut perlahan menghilang dari desa-desa. Orang-orang menyambutnya, tapi Lodra hanya menunduk. Bukan aku yang menang, katanya dalam hati, tapi cinta yang menolak diperbudak. Kitab putih pun ditutup malam itu, tak satu halaman pun ditambahkan. Sekar tak kunjung sadar. Meski tubuhnya bernapas, jiwanya masih tertahan entah di mana. Mbok Kirah mencoba segala ramuan penenang, pemanggil roh, dan penyeimbang unsur, tapi semua gagal. Lodra duduk di samping Sekar setiap malam, membaca ulang ajian-ajian yang pernah ia tulis, berharap satu di antaranya dapat membangunkan cinta yang tertidur. Tapi tak satu pun berhasil. Dalam mimpinya, Lodra mendengar Sekar memanggil dari padang bunga putih. Aku tersesat di antara dua dunia, katanya. Lodra mencoba menulis ajian keenam, ajian penuntun jiwa, tapi halamannya tetap kosong. Ia sadar ajian itu tidak bisa ditulis dengan pena biasa. Ia harus masuk sendiri ke dunia itu, dunia antara hidup dan mati, dan menjemput cinta yang ia pertaruhkan segalanya untuknya. Dengan bantuan Mbok Kirah, Lodra menjalani puasa mutih 7 hari dan 7 malam. Setelah itu, ia meminum ramuan akar waringin dan bunga kantil untuk membuka gerbang arwah. Ia tertidur dengan tubuh terikat daun pisang dan jiwanya keluar perlahan menuju dunia bayang. Dunia itu sunyi, penuh cahaya lembut dan suara tangisan yang tak berujung. Ia berjalan tanpa alas kaki mengikuti suara Sekar. Di tengah padang bunga putih, ia melihat Sekar duduk memeluk lutut. Matanya kosong dan tak mengenali dirinya. Lodra memanggil, tapi tak ada jawaban. Ia lalu berlutut dan mulai menyanyikan tembang lama yang sering mereka dengar di bawah pohon mangga tua. Perlahan, Sekar menoleh dan air mata mengalir. Saat tangan mereka bersentuhan, cahaya besar menyelimuti mereka berdua dan membawa mereka pulang. Sekar terbangun untuk pertama kalinya dengan senyum yang lembut. Meski matanya masih menyimpan bayang duka, ia memeluk Lodra erat, seolah tak ingin berpisah sedetik pun lagi. Desa menyambut kembalinya mereka sebagai pasangan yang telah melewati batas kematian. Tapi mereka tak merasa sebagai pahlawan. Mereka hanya dua jiwa yang tak ingin cinta mereka ditentukan oleh mantra, ajian, atau kuasa siapapun. Lodra lalu menulis halaman ke-6 dalam kitab putih, Ajian Pemanggil Jiwa.
bukan untuk menguasai, melainkan untuk mengingatkan cinta yang hilang arah. Ia menulisnya dengan tinta dari campuran bunga tanjung dan air mata sekar. Ajian ini menjadi lambang bahwa ilmu tertinggi bukan soal kendali, tapi keikhlasan untuk kehilangan, jika itu yang terbaik. Kitab Putih kini mulai berdenyut seperti memiliki nyawa sendiri. Mbok Kirah yang semakin tua dan lemah meminta Lodra mewariskan ajian baru kepada para dukun muda di desa. Ia mengumpulkan 5 anak muda terpilih, 2 diantaranya perempuan, untuk belajar dari awal tentang ajian cinta putih. Lodra mengajari mereka bukan dengan hafalan, tapi dengan pengalaman dan perenungan. Ia tak ingin ajian ini kembali menjadi alat manipulasi seperti dahulu. Para murid diberi tugas menulis versi mereka sendiri dari setiap ajian berdasarkan pengalaman hidup dan cinta masing-masing. Lodra berkata, ilmu tak akan abadi jika tidak tumbuh. Ajian harus bernapas dalam kehidupan kalian, bukan dalam kitab. Maka lahirlah variasi ajian cinta. Ada yang untuk memperbaiki hubungan keluarga, ada yang menenangkan jiwa anak-anak yatim. Ajian jaran goyang putih mulai menyebar dengan wajah baru. Namun saat ilmu putih tumbuh, berita menyebar hingga ke Barak Banyuwangi. Seorang dukun muda dari Alas Purwo bernama Pangestu mendengar tentang kitab putih. Ia adalah pengikut aliran lama, pengagum ajian hitam yang menganggap cinta sebagai alat kekuasaan. Ia menganggap ajian putih sebagai penghinaan terhadap warisan para dukun kuno. Ia pun bersumpah akan menghancurkan kitab putih dan menggantinya dengan versi barunya sendiri. Pangestu mulai mengumpulkan pengikut, memberi mereka mantra-mantra pengasihan yang kejam. Salah satunya adalah ajian Lulut Sukma yang membuat korbannya menyerahkan kehendak sepenuhnya dalam satu malam. Dalam beberapa minggu, banyak desa di barat kembali dilanda kerusakan, perceraian, perselingkuhan, dan kebencian menyebar cepat. Lodra pun dipanggil lagi oleh takdir untuk mempertahankan cinta sekali lagi. Lodra dan para muridnya mulai menelusuri jejak Pangestu. Mereka mendapati bahwa dukun itu memodifikasi ajian lama dengan simbol-simbol baru yang mempercepat efek, tapi mengorbankan kesadaran korban. Lodra tahu betapa berbahayanya itu, lebih dari jaran goyang dulu. Ia menulis ajian ke-7, ajian pengurai simpul, untuk membuka kembali kehendak yang terkunci dalam pikiran korban ajian. Salah satu muridnya, Ayu, menggunakannya pada adiknya sendiri yang telah menjadi korban Lulut Sukma. Setelah mantra dibaca 3 malam berturut-turut, adiknya sadar dan muntah darah. Pertanda bahwa energi ajian hitam telah pergi. Pangestu menyadari ini dan mengirim pesan kepada Lodra. Jika kau menulis ajian ke-8, maka aku akan menuliskan ajian kematian. Ancaman itu tak membuat Lodra gentar. Ia justru mempercepat pelatihan para murid. Salah satu murid, Raga, diam-diam tertarik dengan kekuatan ajian hitam. Ia mencuri sebagian halaman dari kitab putih dan mencoba mencampurkannya dengan mantranya sendiri. Tapi yang lahir justru ajian ganda, mantra yang bisa membalikkan cinta menjadi benci dalam sekejap. Saat ia mencoba kepada seorang perempuan, hasilnya tragis. Perempuan itu hilang ingatan dan menjadi liar. Raga pun melarikan diri ke arah barat.
mencari pangestu. Lodra merasa kecewa, tapi tak marah. Ia tahu, seperti cinta, ilmu juga bisa disalahgunakan oleh mereka yang tak sabar. Ia mencatat kejadian itu dalam kitab putih sebagai pelajaran bahwa ajian tak bisa diwariskan tanpa tanggung jawab. Sekar memintanya menulis ajian ke-8, ajian cermin hati, yang hanya bisa digunakan jika niat pengguna benar-benar suci. Jika tidak, mantra akan berbalik melukai pengucapnya. Lodra dan murid-muridnya akhirnya tiba di Alas Purwo untuk menghadapi pangestu. Hutan itu gelap, penuh aura mati, dan suara-suara sumbang terdengar di antara dedaunan. Pangestu telah menyiapkan altar ajian hitam yang dibangun dari tulang-tulang hewan korban. Pertarungan dimulai bukan dengan senjata, tapi dengan pertarungan mantra dan kehendak. Langit menjadi merah, angin berhenti, dan waktu seolah membeku. Lodra membaca satu persatu ajian putih yang ia tulis, menciptakan perisai cahaya di sekitar murid-muridnya. Pangestu melawan dengan ajian hitam tingkat tinggi yang menimbulkan ilusi dan perpecahan di hati mereka. Tapi Lodra lalu membaca ajian ke-9, ajian pengikat niat, ajian yang menyatukan semua pengguna dalam satu kesadaran. Dalam satu teriakan, cahaya putih meledak dan altar hitam pun runtuh. Pangestu jatuh berlutut, matanya menangis darah, dan tubuhnya melebur dalam tanah. Hutan Alas Purwo menjadi tenang, dan burung-burung kembali bernyanyi. Para murid menangis, bukan karena kemenangan, tapi karena menyadari betapa rapuhnya ilmu tanpa bimbingan batin. Lodra membakar sisa-sisa ajian hitam dan menanam abu itu bersama kitab putih halaman terakhir. Kitab itu kini tertutup rapat, hanya akan terbuka jika cinta di dunia kembali dilukai oleh ilmu yang salah arah. Lodra dan Sekar kembali ke sumber kembang, berpegangan tangan dalam diam. Mereka tak ingin dikenal sebagai guru atau penyelamat. Cukup sebagai dua orang yang pernah tersesat oleh cinta dan kembali pulang karena cinta itu juga. Sebab cinta, bila dituntun hati murni, tak butuh ajian untuk menang. Setelah pertarungan di Alas Purwo, Banyuwangi kembali damai. Ilmu pengasihan tak lagi diperjualbelikan di pasar-pasar dukun. Para tetua adat mulai membuat perjanjian untuk menjaga ajian-ajian kuno agar tak jatuh ke tangan sembarangan. Lodra, Sekar, dan para muridnya dihormati, tapi mereka memilih hidup sederhana di dusun. Lodra mulai membuka padepokan kecil bukan untuk mengajarkan ilmu, tapi mengenalkan makna cinta sejati. Sekar mendampingi dengan tenang, membuka kelas tenun dan jamasan batin untuk para perempuan. Mereka menanam pohon bunga di setiap pojok desa sebagai lambang pertumbuhan cinta yang tak dipaksakan. Kitab putih disimpan dalam kotak kayu jati di tengah altar bambu sederhana. Lodra tahu, walau dunia tenang, godaan akan selalu datang dari dalam diri sendiri. Maka ia menjaga hatinya setiap hari bukan dengan ajian, tapi dengan doa. Beberapa tahun berlalu dan Sekar melahirkan seorang anak perempuan. Mereka menamakannya Larasati, yang berarti harmoni dari dua hati. Laras tumbuh dengan mata yang jernih dan senyum yang tenang, tapi juga punya intuisi tajam seperti ayahnya. Ia bisa merasakan emosi orang lain, bahkan sebelum mereka bicara. Para murid Lodra percaya
bahwa Laras mewarisi lebih dari sekadar darah. Ia membawa cahaya dari ajian putih. Namun Lodra menolak melatihnya terlalu dini. Ilmu akan datang sendiri saat waktunya tiba, katanya. Ia ingin Laras tumbuh sebagai manusia biasa dulu, belajar jatuh dan bangkit tanpa bantuan mantra. Sekar mendukung sepenuhnya, mengajari Laras menyulam, menari, dan mendengar suara angin. Tapi dunia luar sudah mulai mendengar tentang gadis kecil dari Sumber Kembang, dan mereka datang membawa niat yang tak semuanya tulus. Di kota, seorang ahli teknologi spiritual bernama Jendra Satya menciptakan aplikasi pengasihan berbasis ajian lama. Ia menggunakan algoritma dan kecerdasan buatan untuk membuat mantra digital yang bisa disebarkan lewat suara dan gambar. Banyak anak muda tergiur menyangka cinta bisa dimiliki hanya dengan klik dan niat setengah hati. Lodra mendapat kabar ini dari muridnya yang kini bekerja di kota. Jendra tak tahu bahwa ajian lama yang ia digitalisasi memiliki roh tersendiri. Semakin banyak yang mengakses, semakin kuat kegelapan tumbuh dalam server-servernya. Beberapa pengguna mulai mengalami gangguan, mimpi buruk, kehilangan kendali diri, bahkan luka batin tanpa sebab. Lodra tahu, ajian lama itu belum benar-benar mati. Ia pun bersiap, bukan sebagai dukun, tapi sebagai penjaga nilai cinta yang sesungguhnya. Lodra mengajak murid-murid lamanya membuat gerakan baru, Cinta Waras, ajakan untuk memulihkan makna cinta di tengah kekacauan digital. Mereka membuat video, tulisan, dan diskusi daring untuk mengingatkan orang tentang bahayanya ajian pengasihan tanpa tanggung jawab. Sekar menulis kisahnya dalam bentuk puisi, dan Laras membuat ilustrasi yang menyentuh hati. Dalam waktu singkat, gerakan itu menyebar luas, tapi Jendra menantang mereka secara terbuka. Ia menulis di akun publiknya bahwa ajian bisa ditransformasi, dikomersialkan, dan tak perlu dibungkus mitos. Ilmu adalah alat, tergantung pengguna, katanya. Tapi Lodra tahu, tanpa etika, alat pun bisa jadi senjata. Ia pun menulis ajian ke-10 dalam kitab putih. Ajian kesadaran abadi, bukan untuk menyihir, tapi untuk membangkitkan nurani bagi siapapun yang membacanya. Laras yang kini berusia remaja mulai merasa terpanggil. Ia sering bermimpi tentang suara yang menuntunnya ke arah matahari terbit, ke sebuah tempat di mana cinta disimpan dalam angka dan kode. Lodra akhirnya mengizinkannya berangkat ke kota, ditemani 2 murid kepercayaannya. Ia membawa 1 lembar salinan dari ajian kesadaran abadi, diselipkan dalam buku tulis yang ia bawa diam-diam. Di kota, Laras melihat langsung dampak ajian digital. Ia bertemu remaja yang kecanduan pada mantra layar, mengirim foto dan suara untuk menjebak orang yang mereka sukai. Tapi ia juga bertemu anak-anak muda yang rindu makna cinta yang lebih murni. Di salah satu pertemuan, Laras berbicara, cinta bukan kendali. Cinta itu keberanian untuk tak dimiliki. Kalimat itu viral, membuat Jendra mulai merasa terganggu. Jendra mulai mengalami mimpi buruk. Ia melihat versi dirinya sendiri duduk di tengah lautan api, dikelilingi wajah-wajah yang ia manipulasi. Salah satu wajah itu adalah ibunya, yang pernah ditinggal ayahnya karena ajian pengasihan. Ia menyadari bahwa niat awalnya membalas dendam bukan menciptakan kebaikan. Tapi ia telah melangkah terlalu jauh dan dikejar kesombongan ciptaannya sendiri. Dalam keheningan malam, Jendra menemukan satu video Laras yang membacakan bait dari ajian kesadaran abadi.
Kata-kata itu menusuk, bukan karena ilmu, tapi karena kejujuran. Ia menangis untuk pertama kalinya sejak usia 12 tahun. Dan di pagi berikutnya, ia menutup semua aplikasinya lalu mencari jalan ke Banyuwangi. Bukan untuk melawan, tapi untuk belajar dari ajian yang ia kira lemah. Padahal itulah kekuatan sebenarnya. Cendra datang ke Sumber Kembang tanpa membawa pengawal, tanpa gadget, hanya sebuah pas ransel dan wajah lelah. Lodra menyambutnya di beranda rumah, menawarkan teh jahe dan tempat duduk. Tak ada amarah, hanya keheningan penuh pemahaman. Aku tak ingin belajar mantra. Aku ingin belajar mengenali hati, kata Cendra dengan suara nyaris bergetar. Lodra tidak langsung menjawab. Ia menunjuk ke arah kebun bunga di mana Sekar dan Laras sedang menanam. Di sana tempat ilmu kami tumbuh, bukan dari suara roh, tapi dari air mata dan ketulusan. Cendra pun bergabung dan perlahan mulai menanam bukan hanya bunga, tapi benih dalam dirinya sendiri. Ia tidak menjadi murid, tapi sahabat dalam perjalanan mengenal ulang arti cinta. Setelah 1 tahun tinggal di desa, Cendra menulis ajian ke-11 bersama Laras, Ajian Pengingat Diri. Ajian ini bukan untuk diucapkan dengan suara, tapi untuk dibaca dalam diam ketika hati mulai tergoda untuk memiliki, menguasai, atau merusak cinta. Ajian ini hanya punya 1 baris. Bila aku mencintaimu agar kau mencintaiku, maka aku tak mencintaimu. Ajian itu diajarkan bukan lewat seminar, tapi lewat cerita, lagu, dan karya seni. Sekar menyulam mantranya dalam kain, Laras menggambarnya dalam lukisan daun, Cendra menanamnya dalam desain teknologi baru. Dunia mulai belajar kembali, cinta bukan formula. Cinta adalah pengorbanan yang tak selalu berbalas, tapi tetap layak diberikan. Kitab Putih kini benar-benar lengkap, tak dengan kekuasaan, tapi kebijaksanaan. Kitab Jaran Goyang Putih akhirnya disegel. Lodra meletakkannya di dalam gua, tempat kitab hitam dulu ditemukan. Tapi kini dikelilingi bunga dan doa. Ia tahu, ajian tak harus diwariskan. Cukup dijadikan cermin hidup. Para muridnya sudah berjalan ke berbagai daerah. Bukan sebagai dukun, tapi sebagai penjaga hati. Guru, penulis, perawat, bahkan petani yang tahu cara mencinta tanpa mengikat. Lodra dan Sekar kini tua, tapi cinta mereka tetap hangat seperti bara di perapian. Laras tumbuh menjadi perempuan yang tidak hanya bijak, tapi sederhana. Dunia telah berubah, namun ajian tetap ada. Bukan dalam suara atau mantra, tapi dalam tindakan sehari-hari. Sebab cinta bukan warisan, tapi pilihan yang terus diulang setiap hari. Bahkan saat tak ada yang melihat. Di malam terakhir kisah ini, seekor kuda putih muncul di halaman rumah Lodra. Tak menari, tak berjingkrak, hanya berjalan perlahan, seperti menandai akhir dari perjalanan panjang. Kuda itu adalah lambang dari ajian lama, kekuatan, kendali, dan keinginan. Tapi malam itu, kuda itu membungkuk, lalu menghilang perlahan dalam cahaya bulan. Ilmu lama telah berpulang. Lodra menatap langit dan berkata, ajian jaran goyang bukan tentang menggoyang hati orang lain, tapi menggoyang hatimu sendiri, agar sadar akan niat cintamu. Sekar tersenyum di sampingnya, dan Laras menulis kalimat itu di dinding kayu rumah mereka. Di ujung Banyuwangi, di antara kabut dan bunga yang terus mekar, cinta tetap hidup, bukan karena mantra, tapi karena manusia yang belajar untuk mencintai.